Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, untuk pembelajaran hari ini kita akan belajar tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 4, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Pembelajaran 2, terintegrasi pelajaran bahasa Indonesia kelas 3. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perkembangbiakan vegetatif dan generatif pada tumbuhan. Nah, anak-anak di rumah pasti punya tanaman atau bunga kan? Tanaman tersebut yang kalian miliki di rumah itu juga mengalami perkembangbiakan. Lalu perbedaannya apa sih perkembangbiakan vegetatif dengan perkembangbiakan secara generatif? Perkembangbiakan vegetatif itu adalah perkembangan biakan secara tidak kawin. Nah, perkembangbiakan vegetatif masih dibedakan menjadi 2 jenis lagi, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Nah, perkembangbiakan vegetatif alami adalah perkembangbiakan tanpa bantuan manusia. Artinya, alat perkembangbiakan berasal dari tumbuhan induknya. Contohnya seperti umbi, tunas, dan juga jamur. Lalu sedangkan untuk perkembangbiakan vegetatif buatan itu terjadi dengan adanya bantuan manusia. Contohnya di cangkok dan di stek. Perkembangbiakan ini bertujuan untuk menghasilkan kualitas tumbuhan baru yang lebih baik, tahan penyakit, dan menghasilkan buah yang lebih cepat serta lebih banyak. Lalu bagaimana perkembangbiakan secara generatif? Perkembangbiakan secara generatif itu adalah perkembangbiakan secara kawin yang dilakukan oleh tumbuhan yang memiliki benang sari dan juga putih. Nah, contohnya adalah bunga. Perkawinan pada bunga akan menghasilkan buah atau biji. Pada bunga terdapat juga sel kelamin jantan yang disebut benang sari dan sel kelamin betina yang disebut putih. Perkembangbiakan ini terjadi ketika benang sari jatuh ke kepala putih. Apabila benang sari jatuh ke kepala putih, akan terjadi pembuahan sehingga berbentuk biji. Nah, proses jatuhnya benang sari ke kepala putih disebut penyerbukan. Proses penyerbukan yang terjadi pada bunga tidak dapat terjadi sendirian. Proses tersebut dapat terjadi karena bantuan angin, air, hewan, atau manusia. Setelah terjadi penyerbukan, dilanjutkan dengan pembuahan. Nah, pembuahan ini akan menghasilkan biji sebagai bakal tumbuhan baru. Nah, setelah terjadi pembuahan, bunga akan menjadi layu dan gugur. Dari biji tersebut dapat dimulai lagi kehidupan tumbuhan baru. Demikian seterusnya. Tapi perlu diingat-ingat ya anak-anak, tidak semua bunga itu memiliki bagian-bagian yang lengkap. Ada juga bunga yang tidak memiliki putih dan ada juga bunga yang tidak memiliki benang sari. Nah, bunga yang tidak memiliki bagian lengkap disebut bunga tidak sempurna. Lalu sebaliknya, bunga yang memiliki bagian lengkap seperti benang sari dan putik itu dinamakan bunga sempurna. Nah, untuk tugas di rumah, coba kerjakan soal ini. Yang pertama, sebutkan cara perkembangbiakan yang termasuk ke dalam vegetatif alami. Soal yang kedua, jelaskan proses terjadinya penyerbukan pada bunga. Nah, nanti boleh minta bantuan ke orang tua atau saudara di rumah ya. Cukup sekian pembelajaran tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 4, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Pembelajaran 2, terintegrasi pelajaran bahasa Indonesia kelas 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.